Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal UTBK SNBT Pengetahuan Kuantitatif bagian yang kelima. Semoga yang melihat video ini tahun ini bisa lolos UTBK. Amin. Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah jika fx sama dengan 2x kurangi 1 dan 6f dalam kurung x kuadrat dikurangi dengan fx kuadrat sama dengan 6x kuadrat kurangi x dipenuhi oleh x1 dan x2, maka nilai x1 dan x2 nya atau nilai dari x1 tambah x2 sama dengan berapa? Oke, kita lihat di sini diketahui fx nya itu kan sama dengan 2x kurangi 1. Kemudian 6fx kuadrat kurangi fx kuadrat sama dengan 6x kuadrat kurangi x. Kita amati di sini. Kita jabarkan, kita tuliskan yang ada di sini yang diketahui di soal bahwa 6fx kuadrat kurangi fx kuadrat sama dengan x kuadrat kurangi x. Tapi di sini di soal diketahui bahwa fx-nya itu kan nilainya 2x kurangi 1. Maka setiap ada x di sini atau di fx-nya di sini diganti dengan x kuadrat. Kalau fx saja adalah 2x kurangi 1, maka f dalam kurung x kuadrat. Berarti yang ada dalam kurung di sini menggantikan nilai x di sini. Sehingga saya tuliskan 6 2x kuadrat kurangi 1. Paham dah ini sini? Intinya kan fx sama dengan 2x kurangi 1. Maka kalau fx kuadrat, maka setiap ada x di sini diganti dengan x kuadrat. Sehingga saya tuliskan 6-nya masih tetap 6 ya. 6 kali dalam kurung 2x kuadrat kurangi 1. Kurangi fx. Fx-nya kan ini. 2x kurangi 1. Saya tuliskan 2x kurangi 1, namun di sini dikuadratkan. Maka saya kasih tanda kuadrat sama dengan 6x kuadrat kurangi x. Nah, setelah itu kita jabarkan. Ini kita kalikan. Kita kalikan ya 6-nya. 6 kali 2x kuadrat hasilnya adalah 12x kuadrat. 6 dikali dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 2x kurangi 1 kuadrat. Kalau dijabarkan hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 1. Sehingga sama dengan yang atas ya. 6x kuadrat kurangi x. Nah, ini kita dalam kurungnya ini kita buka. Karena di sini depannya adalah tanda negatif atau tanda kurang. Maka semua yang ada dalam kurung dikalikan dengan tanda negatif. Karena tanda kurang bisa diartikan sebagai tanda negatif. Hati-hati nih di sini. Sehingga saya tuliskan 12x kuadrat kurangi negatif kali 4x kuadrat, maka negatif 4x kuadrat. Negatif kali negatif, maka jadinya positif 4x. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif 1 sama dengan 6x kuadrat kurangi x. Jadi hati-hati di sini ya, karena ada tanda negatif. Sehingga setelah itu pindahkan ke ruas kiri semua supaya di ruas kanan menjadi 0. Yang tadinya 6x kuadrat pindah ke ruas kiri menjadi kurangi 6x kuadrat atau negatif 6x kuadrat. Yang tadinya kurangi x atau negatif x pindah ke ruas kiri menjadi plus x. Sehingga saya kelompokkan di sini 12x kuadrat dikurangi 4x kuadrat. Yang tadinya di sini positif jadi negatif atau kurangi 6x kuadrat. Kemudian ditambah dengan 4x yang tadinya negatif x pindah ke ruas kiri menjadi positif x atau tambah x kurangi 6 dikurangi dengan 1. 6-nya dari sini ya. Itu negatif 1-nya atau kurangi 1-nya dari sini sama dengan 0. Kita operasikan yang x kuadrat. 12 dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 6. Sisanya adalah 2x kuadrat. Kemudian 4x tambah x, maka hasilnya adalah 5x. Kurangi 6, kurangi 1, maka hasilnya adalah kurangi 7 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Ingat, di dalam persamaan kuadrat kita bisa menentukan jika diketahui x1 dan x2-nya, maka untuk menentukan nilai x1 tambah x2 itu sama dengan negatif b per a.
Untuk menentukan nilai X1, X2 itu sama dengan C per A. Ingat-ingat ini. Di dalam persamaan kuadrat berlaku ini. Lah A, B, dan C-nya itu apa? A adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien itu angka yang melekat pada X kuadrat, yaitu 2. B adalah koefisien dari X. Di sini koefisien dari X adalah 5. C adalah konstanta, angka saja. Angkanya di sini adalah negatif 7. Karena di soal mintanya adalah X1 tambah X2, sehingga X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Min B per A. B-nya berapa? Negatif 5 per A-nya adalah 2. Sehingga pilihan yang paling tepat di sini adalah yang A, yaitu negatif 5 per 2. Suatu saat ketika soalnya seperti ini disuruh menentukan nilai X1 kali X2, maka didapat dari C per A. Karena di sini mengarahnya ke persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu berarti berlaku sifat ini, ya. Paham ya? Oke, lanjut. Soal yang ketiga atau soal yang kedua. Oke, lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua di sini adalah G 2x pangkat 3 itu sama dengan 10x pangkat 3 dikurangi dengan 3. Hx sama dengan 5x tambah 2. Maka G bundaran Hx adalah berapa? Kita disuruh menentukan G bundaran Hx. Hx-nya sudah diketahui 5x tambah 2. Namun Gx-nya di sini belum diketahui. G bundaran Hx itu kan G dalam kurung Hx. Atau mensubstitusikan fungsi Hx ke dalam fungsi Gx. G bundaran itu artinya mensubstitusikan fungsi yang di belakang ke dalam fungsi yang ada di depannya. Sedangkan fungsi Gx itu belum diketahui. Yang diketahui di sini adalah G dalam kurung 2x pangkat 3 sama dengan 10x pangkat 3 kurangi 3. Kita jabarkan di sini. Kita misalkan yang ada dalam kurung di sini, kita misalkan sebagai A-nya. Kita misal A sama dengan 2x pangkat 3. Kita tujuannya adalah mencari x-nya terlebih dahulu, sehingga 2-nya di sini pindah ke ruas kiri. Sehingga A per 2 itu sama dengan x pangkat 3. Karena tujuannya kita mencari nilai x-nya, maka pangkatnya di sini pindah ke ruas kiri menjadi akar. Sehingga X sama dengan akar pangkat 3 dari A per 2. Akar pangkat 3 dari A per 2. Itu nilai X-nya. Baru kita substitusikan ke sini. Kita misalkan G 2X pangkat 3 itu kan A di sini ya. GA sama dengan setiap ada X di sini diganti dengan ini. Fungsinya. Setiap ada X di sini diganti dengan akar pangkat 3 dari A per 2. Sehingga 10 tetap tulis 10. Akar pangkat 3 dari A per 2 pangkatkan lagi 3 dikurangi dengan 3. Setiap akar pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Ini akarnya pangkatnya 3 sama-sama 3. Maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga 10 dikali dengan A per 2 kurangi dengan 3. Kalau akar pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, pangkatkan lagi 3 ya, pangkatnya 3 sama-sama 3, maka hilang akarnya. Sisanya adalah hasilnya yang ada di dalam akar itu sendiri, yaitu A per 2. Ini GA ya. Sehingga kita kalikan 10 bagi 2 kan bisa, yaitu 5 ya. Sehingga GA-nya adalah 5A kurangi dengan 3. Ini GA. Kita tujuannya adalah mencari GX-nya terlebih dahulu. Sehingga A-nya ini kita ganti dengan X. GX sama dengan setiap ada A diganti dengan X. Maka 5A kurangi 3. Ini GX-nya. Ini GX. Setelah didapat GX, baru kita cari G bundaran HX. Kita tuliskan. G bundaran HX itu sama dengan GHX. Mensubstitusikan
fungsi hx ke dalam fungsi gx. Hx-nya apa? Kita tuliskan 5x tambah 2. G dalam kurung 5x tambah 2. Padahal gx di sini itu kan 5x dikurangi dengan 3. Sehingga kalau G 5x tambah 2, setiap ada fungsi x di sini, setiap ada x di sini diganti dengan 5x tambah 2. Sehingga saya tuliskan 5-nya ini ya, x-nya ini diganti dengan 5x tambah 2. Kemudian dikurangi dengan 3. Paham ya? Intinya itu. Baru setelah itu kita kalikan. 5 dikali dengan 5x hasilnya adalah 25x. 5 dikali dengan 2 hasilnya adalah 10, baru dikurangi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 25x ditambah dengan 10 kurangi 3 hasilnya adalah 7. Maka pilihan yang paling tepat di sini adalah jawabannya adalah D. Itu ya, caranya seperti itu. Jadi kalau menentukan bundaran itu adalah perlu diingat ini. Fungsi yang di belakang kita substitusikan fungsi yang ada di depan. Karena berhubung di sini gx-nya belum diketahui, maka kita misalkan dulu, cari gx-nya dulu. Setelah didapat gx, baru kita cari g bundaran hx-nya. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.